7 cara ibu rumah tangga tetap waras saat dompet tipis. Ala ibu zaman dulu. Sebelum lanjut, pastikan klik tombol subscribe, share, dan like dulu ya, supaya channel ini bisa bermanfaat buat lebih banyak teman-teman. Terima kasih. Yuk, kita lanjut deh. Apa kabar ibu semua? Moga sehat-sehat terus ya. Pernahkah ibu merasa ingin menangis hanya karena melihat harga cabai yang tiba-tiba lebih galak daripada teguran ibu mertua di pagi hari? Belakangan ini, fenomena kenaikan harga kebutuhan pokok memang sedang tidak main-main. Sampai ada sebuah artikel kesehatan keluarga yang menyebutkan bahwa tingkat stres ibu rumah tangga meningkat tajam saat saldo rekening menyisakan 5 digit saja. Masalah ini sangat relate dengan kondisi kita sekarang, di mana gaya hidup serba mahal, seolah menjepit napas keuangan keluarga setiap harinya. Materi ini sangat penting untuk kita bahas bersama. Karena menjaga kewarasan saat dompet sedang tipis adalah keterampilan bertahan hidup yang harus dimiliki setiap perempuan hebat. Seperti ibu sekalian, kalau dipikir-pikir lagi, sebenarnya kita bisa belajar banyak dari rahasia para ibu zaman dulu yang tetap terlihat tenang meskipun uang belanja mereka sangat terbatas. Ibu zaman dulu itu punya mental baja yang tidak gampang goyah, hanya karena tidak bisa beli tas baru atau tidak bisa makan di restoran mewah setiap akhir pekan. Tips pertama yang bisa kita terapkan adalah dengan menguasai seni memasak kreatif tanpa harus selalu mengandalkan aplikasi pesan antar yang biaya. Ongkirnya saja sudah bisa buat beli 1 liter minyak goreng. Ibu bisa mencoba mengolah bahan makanan sederhana menjadi menu istimewa dengan teknik modifikasi bumbu supaya keluarga tidak merasa sedang dalam masa penghematan yang menyiksa. Cara kedua yang sangat masuk akal adalah dengan belajar membedakan secara tegas mana kebutuhan yang mendesak dan mana sekadar keinginan yang muncul karena lapar mata saat melihat iklan. Ibu zaman dulu itu prinsipnya sangat kuat, yaitu kalau sebuah barang belum hancur berkeping-keping atau tidak bisa dipakai lagi, maka mereka tidak akan pernah terpikir untuk membeli yang baru. Contoh nyata yang sering kita lihat adalah bagaimana mereka memanfaatkan botol bekas sirup menjadi botol air minum di kulkas karena bagi mereka yang penting adalah fungsinya bukan mereknya. Kita seringkali merasa stres bukan karena kekurangan uang, tapi karena terlalu banyak melihat gaya hidup orang lain di media sosial yang sebenarnya penuh dengan cicilan juga. Tips ketiga yang perlu ibu tiru adalah mencari hiburan yang murah meriah, namun tetap bisa menjaga kewarasan tanpa harus pergi ke pusat perbelanjaan yang penuh godaan. Diskon, coba ibu ingat kembali bagaimana orang tua kita dulu cukup duduk di teras sambil minum teh hangat dan bercanda dengan tetangga sebelah untuk melepas lelah setelah seharian berperang dengan tumpukan cucian. Sekarang kita kalau mau curhat saja rasanya harus ke kafe yang harga kopinya setara dengan beras 5 kilogram. Padahal esensi dari ngobrol itu adalah hati yang plong, bukan lambung yang kenyang kopi mahal. Bersosialisasi itu penting buat kesehatan mental, tapi jangan sampai setelah pulang kumpul, ibu malah tambah pusing gara-gara dompet makin kosong. Poin keempat yang tidak kalah sakti adalah menghidupkan kembali budaya memperbaiki barang yang rusak. Alih-alih langsung membuangnya ke tempat sampah dan membeli yang baru. Ibu pasti masih ingat betapa hebatnya ibu kita dulu saat menjahit kembali kaos kaki yang bolong atau menambal, panci yang sedikit bocor dengan bungkus penyedap rasa supaya tetap bisa digunakan. Logikanya sangat sederhana, yaitu jika sesuatu masih bisa diperbaiki, kenapa harus mengeluarkan uang lagi untuk hal yang fungsinya sebenarnya masih sangat baik? Budaya konsumtif di zaman sekarang memang sangat kuat menggoda kita untuk selalu merasa tertinggal kalau tidak punya barang keluaran terbaru, padahal barang lama kita masih setia menemani. Cara kelima yang bisa ibu praktikkan adalah dengan memanfaatkan lahan sekecil apapun di rumah untuk menanam sendiri.
bumbu dapur yang sering mengalami kenaikan harga seperti cabai atau tomat. Bayangkan betapa bahagianya hati ibu saat harga cabai sedang melonjak tinggi, tapi ibu tinggal melangkah ke depan rumah untuk memetiknya tanpa perlu mengeluarkan uang sepeser pun. Selain bisa menghemat pengeluaran kegiatan berkebun, ini juga terbukti secara ilmiah dapat menurunkan tingkat stres karena kita berinteraksi langsung dengan alam dan tanaman hijau. Ini adalah cara paling logis untuk melawan inflasi yang makin gila, sekaligus memberi pelajaran berharga tentang kemandirian kepada anak-anak kita di rumah. Tips keenam adalah dengan mengatur skala prioritas pengeluaran secara sangat disiplin, layaknya seorang kapten kapal yang sedang menghadapi badai besar di tengah lautan. Ibu zaman dulu sangat rajin membagi uang belanja ke dalam amplop kecil yang sudah diberi label untuk listrik sekolah anak dan kebutuhan dapur, tanpa berani mengambilnya untuk keperluan lain. Kita sekarang seringkali terjebak dengan kemudahan sistem pembayaran digital yang membuat uang terasa seperti angka gaib yang menghilang begitu saja tanpa jejak yang jelas. Cobalah untuk kembali mencatat setiap pengeluaran sekecil apapun di buku catatan supaya ibu tahu persis ke mana perginya uang tersebut dan tidak kaget saat melihat saldo di akhir bulan. Cara ketujuh yang menjadi kunci utama dari segala ketenangan jiwa ibu zaman dulu adalah dengan selalu memelihara rasa syukur yang sangat luas di dalam hati kita. Mereka selalu percaya bahwa rezeki itu sudah ada porsinya masing-masing dan akan selalu cukup untuk hidup, namun tidak akan pernah cukup jika digunakan untuk memenuhi gaya hidup. Meskipun kondisi dompet sedang sangat tipis, mereka tetap bisa tersenyum lebar karena mereka memilih untuk fokus pada apa yang mereka miliki, bukan pada apa yang belum mereka capai. Kita perlu belajar untuk berhenti membandingkan piring nasi di rumah kita dengan piring steak milik orang lain, karena rasa iri adalah pencuri kebahagiaan yang paling nyata. Sebagai kesimpulan dari obrolan kita hari ini, mari kita sadari bahwa menjadi ibu rumah tangga di zaman sekarang memang memiliki tantangan yang jauh lebih berat dan penuh dengan tekanan mental. Namun dengan mengadopsi sedikit cara-cara kuno yang penuh dengan kesederhanaan dan kebijaksanaan tersebut, kita bisa menjadi lebih tenang dalam menghadapi badai ekonomi. Jangan terlalu keras pada diri sendiri. Jika sesekali merasa lelah atau ingin jajan sedikit, tapi pastikan hal itu tidak merusak rencana besar keuangan keluarga kita untuk masa depan. Kita adalah nahkoda utama dalam rumah tangga yang harus tetap sehat secara mental dan selalu ceria, supaya seluruh anggota keluarga ikut merasa nyaman dan bahagia di rumah. Sedikit kritik untuk diri kita sendiri, mungkin selama ini kita terlalu sibuk mengejar standar kebahagiaan orang lain yang tampak indah di layar ponsel, sampai kita lupa cara menikmati kebahagiaan kecil. Mari kita merenung sejenak, apakah semua stres yang kita rasakan ini benar-benar karena kita tidak punya uang, atau sebenarnya karena kita kurang rasa cukup di dalam jiwa. Tetaplah optimis dan semangat, karena setiap kesulitan yang datang pasti akan membawa jalan keluarnya sendiri selama kita mau berusaha dan tetap kreatif mengelola apa yang ada. Teruslah berjuang untuk semua ibu hebat di luar sana, karena dompet boleh saja tipis, tapi kasih sayang dan kewarasan kita harus tetap tebal dan tidak ada batasnya. Demikian, terima kasih sudah mendengarkan ceritaku kali ini. Sampai ketemu lagi di cerita-cerita berikutnya. Tetap semangat ya ibu-ibu semua.